seperti Samuel kecil yang taat dan setia. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk lipat tangannya semuanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkarya dalam hati kami semuanya, amat terlebih bagi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami semua, bagi anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kali ini Kak Rosti akan memulai dengan satu lagu pujian. Yang tahu ngikutin ya, dan Kak Rosti akan menyanyikannya. Demikian lagunya. Sukacita karena ku punya Yesus, sukacitaku telah jadi baru, sukacitaku melayani Tuhan, sukacita, sekali lagi sukacita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, lagu yang tadi barusan dinyanyikan ternyata dikatakan sukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Monyet ini ditinggal oleh induknya, mencari makanan di hutan, tapi anak monyet ini tidak sedih, tidak nangis. Anak monyet ini tetap sukacita, tetap ceria, menunggu kedatangan ibunya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, misalnya nih, adik-adik yang di rumah ditinggal sama mamanya pergi kerja, ditinggal sama papanya misalnya pergi ke kantor, atau mamanya pergi ke pasar. Adik-adik pasti ditinggal di rumah bukan? Nah, siapa di antara adik-adik yang suka nangis kalau ditinggal? Suka cengeng, ikut, aku gak mau ditinggal. Tapi anak monyet tidak nangis ketika induknya meninggalkan dia mencari makanan di hutan. Nah, anak monyet tidak menangis. Kita anak Tuhan Yesus, lebih tidak nangis lagi. Kalau misalnya mamanya meninggalkannya ke pasar, ke kantor, kemana lagi orang tuanya mau pergi kerja. Adik-adik yang ada di rumah tidak boleh nangis ya, dan tidak boleh cengeng, tetap bersuka cita. Nah, dalam cerita ini Samuel juga tetap bersuka cita adik-adik. Nah, ketika Samuel lahir, waktu itu kan ibu Hana sudah berjanji kepada Tuhan bahwa Hana akan menyerahkan Samuel ke bait Allah menjadi seorang pelayan. Tapi ketika diantar di rumah Tuhan, seketika itu juga Samuel dan ibu Hana terpisah. Jadi Samuel tinggal di rumah Tuhan. Tapi adik-adik yang ada di rumah, Samuel tidak nangis. Samuel tidak kecewa, tidak bersedih. Tapi Samuel bersuka cita, semangat. Alasannya apa adik-adik? Karena Samuel itu datang ke rumah Tuhan. Lebih penting lagi, Samuel melayani Tuhan. Karena sumber sukacita kita, adik-adik, bukan mama papa, bukan teman-teman, bukan.
Tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati Kak Rosti, ada di dalam hati anak-anak semua juga yang ada di sekolah minggu hari ini. Jadi itulah sumber sukacita kita. Lambang sukacita itu adik-adik senyum, gembira, semangat. Nah, ayo adik-adik yang ada di rumah, semangat ya. Oke? Tapi kenapa sih Kak Rosti kita harus bersukacita? Jawabannya adalah karena dengan bersukacita maka kita memperoleh kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kenapa sih pentingnya sukacita itu? Karena sukacita adalah kekuatan kita untuk kita bisa semangat menjalani hari-hari kita, semangat bersekolah, semangat untuk bisa bersama dengan keluarga semuanya. Dari mana sumber sukacita kita? Dari Tuhan Yesus. Itulah sumber sukacita kita yang selalu memberikan kita kegirangan, yang selalu memberikan adik-adik kebahagiaan di rumah. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka kita akan bersukacita. Jadi, adik-adik, intinya bahwa kita nggak boleh bersedih ya. Kalau misalnya mama papa kita pergi meninggalkan kita untuk kerja, ya nggak boleh sedih. Tapi kita jadi anak yang mandiri. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan sumber sukacita kami penuh di dalam Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan seperti Samuel yang tidak kehilangan sukacita ketika orang tuanya meninggalkan dia. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya sekalipun orang tua kami meninggalkan kami ke tempat kerja, kemanapun, tapi Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai ketemu kembali adik-adik.